di sini saya akan membandingkan hasil kerja kelompok lain, yaitu kelompok 4 di sini, yang mana mereka beranggotakan Nurul Hidayat, Putri Nurul Sapitri, Rania Atara Isra, Rini Rahmadina, Saifiyatur Rahmah, dan Siti Muntasirah. Nah, di mana kesimpulan daripada kelompok mereka itu yaitu mengenai menentukan bukti penilaian daripada penerapan understanding by design, di mana mereka menyimpulkan bahwa pada understanding by design ini yaitu di dalam pencapaian pemahaman peserta didik itu mereka diharapkan dalam kerangka ini di mana menyeluruh kemudian hanya sekedar bukan hanya sekedar mengetahui gitu ataupun hafal atau ingat, tetapi di mana dalam penerapan ini peserta didik itu dapat menggunakan pengetahuan itu di kehidupan nyata gitu. Kemudian di mana pada understanding by design ini menurut kelompok mereka itu proses pembelajaran itu yang memiliki tujuan guna meningkatkan pemahaman daripada peserta didik secara mendalam dan melibatkan mereka secara aktif gitu. Desain pembelajaran ini berorientasi pada hasil akhir dari suatu pembelajaran understanding by design sebagai pendekatan mewadahi atau menguatkan, memotivasi dan melatari metode penerapan proses pembelajaran pada cakupan materi tertentu yang memiliki kesesuaian, di mana dalam rancangan itu menggunakan pemahaman melalui backward design, yaitu desain mundur gitu. Itu menurut pendapat daripada kelompok mereka, kesimpulannya seperti itu lebih kurangnya, yang dimana mereka juga membahas sebagai tahap dalam menentukan skenario pembelajaran yang berasal dari penentuan hasil belajar terlebih dahulu. Oleh pendidik juga harus merancang atau membuat rubrik asesmen dengan terlebih dahulu melakukan diagnostik, dan diagnostik ini dilakukan oleh guru guna menilik dan mengobservasi kebutuhan peserta didik sebagai acuan dalam proses belajar. Nah, di mana berdasarkan jurnal pribadi ini yang bervolume 401 April 2023 ini yaitu disebutkan bahwa ini berdasarkan artikel yang saya dapatkan, yaitu di dalam understanding by design ini di mana penerapan itu sudah mulai dilakukan dalam kurikulum Merdeka. Di mana guru harus membuat asesmen ataupun evaluasi mengenai kemampuan peserta didik sebelum merencanakan proses belajar mengajar ya. Hal ini menjadi acuan untuk merencanakan proses belajar mengajar, bahan ajar ataupun bahan evaluasi maupun media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ini menggunakan kerangka kerja understanding by design ya, di mana kerangka ini dapat membantu untuk memastikan bahwa konten dan penilaian selaras dengan hasil spesifik dan keterampilan yang dapat ditransfer guru kepada peserta didik. Di mana di sini itu menentukan bukti penilaian, merencanakan pengalaman dan instruksi belajar. Di mana understanding by design ini juga merupakan pendekatan perencanaan pendidikan, di mana contoh desain ini itu mundur praktik melihat hasil untuk merancang unit kurikulum, penilaian kerja dan pengajaran di kelas gitu. Yaitu understanding by design ini juga fokus mengajar untuk mencapai pemahaman peserta didik. Nah, ini juga sama kesimpulan itu seperti kelompok keempat jelaskan tadi, di mana ini lebih ditekankan kepada pemahaman peserta didik itu, di mana alurnya juga alur mundur ya. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan daripada kelompok keempat tadi dengan artikel yang saya dapatkan bahwa kedua ini memiliki kesamaan itu. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf.